Akses mudah ke pasar global dan jalur logistik nasional menjadikan Provinsi Banten menjadi pusat bisnis serta perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah Provinsi Banten terus berkomitmen untuk menjaga iklim investasi setempat. Capaian realisasi investasi Banten dari Januari hingga September 2024 mencapai 83,44 triliun rupiah, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Banten, sebuah provinsi dengan potensi strategis yang luar biasa. Letak Banten memiliki akses mudah ke pasar global, jalur logistik nasional, dan berdekatan dengan Jakarta, yang merupakan pusat bisnis serta perekonomian nasional. Maka itu, pemerintah Provinsi Banten terus berkomitmen mendukung dan mengelola iklim investasi setempat agar dapat memberi dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Keberadaan pelabuhan internasional, kawasan industri yang berkembang pesat, serta infrastruktur yang semakin modern menjadikan Banten salah satu destinasi investasi utama di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi besar untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Sehingga dengan munculnya tata kelola yang baik itu, maka Banten bisa mengatakan kami sanggup bersaing dengan provinsi-provinsi yang lain dalam rangka menarik investasi. Pertama, karena kelebihan atau keunggulan dari upah tenaga kerjanya yang masih relatif bersaing, kemudian sumber daya alamnya juga masih bisa dimanfaatkan dengan baik, termasuk keindahannya dan juga pantai-pantai yang bisa dimanfaatkan untuk proyek-proyek karbon tadi. Kemudian juga keramahan terhadap iklim investasinya, sehingga kombinasi dari itu akan menciptakan image positif tentang Banten. Dengan Banten Golden tadi, itu harus bukan sebagai jargon saja, tetapi dia akan menjadi sesuatu yang terimplementasikan bahwa mereka datang ke Banten, mereka datang kepada lokasi yang memang premium, golden dari sisi keramahannya terhadap investasi. Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten atau DPMP TSP, capaian realisasi investasi Banten dari Januari hingga September 2024 mencapai 83,44 triliun rupiah, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Dari investasi yang sudah masuk tersebut, 58% atau 48,02 triliun rupiah merupakan penanaman modal asing. Sedangkan 42% atau 35,42 triliun rupiah merupakan penanaman modal dalam negeri. Di Provinsi Banten, penanaman modal asing terbanyak hingga triwulan ketiga 2024 berasal dari Korea Selatan sebesar 13,65 triliun rupiah atau 28,43% dari total investasi. Diikuti oleh Malaysia sebesar 8,7 triliun rupiah atau 18,09%. Hong Kong sebesar 7,50 triliun rupiah atau 15,62%, Singapura sebesar 5,68 triliun rupiah atau 11,83%, dan Tiongkok sebesar 4 triliun rupiah atau 8,34%. Salah satu perusahaan dari Tiongkok yang berinvestasi di Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten adalah PT Lami Packaging Indonesia yang merupakan penyedia produk dan kemasan aseptik. Untuk peran kami di Banten ini, menurut kami pasarnya cukup bagus, demand-nya cukup besar, dan Indonesia adalah salah satu negara yang emerging market. Dan oleh karena itu, karena di area industri Banten ini juga cukup bagus pertumbuhannya, kami menilai sangat strategis untuk berinvestasi di sini, dan tentunya dukungan dari pemerintah Banten itu sangat maksimal kepada kami, terutama dari sisi perizinan ya, dari sisi birokrasi ya, dan juga pendampingannya. Sangat strategis ya menurut kami gitu kan, di mana kawasan industri itu kan ada bagian di timur dan ada bagian di barat gitu. Nah, kalau di barat mungkin udah terlalu mungkin penuh gitu ya. Di timur itu
masih ada space gitu ya, terutama di Kabupaten Serang, dan itu juga mungkin dekat juga dengan pelabuhan ya, dan kemudian juga penghubung juga antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Jadi aspek strategisnya, logistik dan lain sebagainya itu juga cukup mendukung. Itu kan tidak terlalu jauh dengan pelabuhan di Jakarta juga, tidak terlalu jauh dengan pelabuhan yang ada di Merak. Jadi ini sangat mendukung untuk jalur distribusi kami sebetulnya. PT Lamy Packaging yang telah berinvestasi di Banten sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,1 triliun rupiah mendapatkan penghargaan juara pertama kepatutan penanaman modal asing dari pemerintah Provinsi Banten dalam acara Banten Investment Forum pada Selasa 29 Oktober 2024. Tak hanya PT Lamy Packaging saja, kontribusi investasi asing dan dalam negeri dengan realisasi sebesar 83,44 triliun rupiah hingga September 2024 telah menyerap tenaga kerja sebesar 115.337 orang yang terdiri dari 114.552 tenaga kerja Indonesia dan 815 tenaga kerja asing. Sedangkan jumlah proyek yang berhasil dilaksanakan hingga triwulan 3 2024 sebanyak 20.001 proyek. Dengan demikian, akumulasi realisasi investasi dari Januari hingga September 2024 di Banten telah mencapai 85,32% dari target sebesar 97 triliun rupiah. DPMP TSP Provinsi Banten optimis dengan kerjasama semua pihak, baik provinsi maupun kabupaten kota, capaian investasi Banten pada triwulan 4 tahun 2024 mampu melampaui target investasi 2024 tersebut. Menurut Kepala DPMP TSP Provinsi Banten Virgo Yanti, ada beberapa sektor investasi yang sangat menjanjikan untuk berkembang lebih pesat lagi ke depannya. Di Banten ini kita kebetulan sekali ya untuk sektor properti itu juga cukup menjanjikan, kemudian juga industri pengolahan ya, industri olahan yang berbahan baku minyak dan gas bumi serta logam itu juga berkembang di Banten. Di samping itu juga ada sektor-sektor jasa lainnya ya. Jadi ini sangat berkembang sekali. Kenapa properti juga berkembang? Karena memang banyak aktivitas investasi ya. Banyak perusahaan buka, otomatis kan mereka untuk tinggal dan sebagainya ya. Nah ini sangat menjanjikan sekali di Provinsi Banten. Dan tentunya kita berharap dari aktivitas investasi properti ini banyak sekali aktivitas ekonomi turunan yang bisa diciptakan. Ketika orang tinggal, orang juga perlu nanti berwisata dan sebagainya. Nah ini yang terus kita kembangkan. Berdasarkan data DPMP TSP, industri kimia dan farmasi berkontribusi terbanyak dalam realisasi investasi Banten hingga September 2024, baik dalam penanaman modal asing maupun dalam negeri. Diikuti dengan industri logam dasar dan barang logam, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, transportasi, gudang dan telekomunikasi, serta perdagangan dan reparasi. Kedepannya, DPMP TSP tertarik untuk mengembangkan investasi di bidang pariwisata serta fasilitas kesehatan, seiring dengan tumbuhnya sektor properti di Banten. Investasi di bidang pariwisata juga masih perlu kita kembangkan ya ke depan, di samping juga untuk layanan fasilitas kesehatan ya. Dan kebetulan di Banten ini untuk tahun 2024 ini kita sudah ada keluar peraturan presiden terkait dengan penetapan wilayah PSN Proyek Strategis Nasional di PIK 2 dan juga kawasan ekonomi khusus bidang pendidikan dan kesehatan di BSD. Nah ini merupakan kawasan baru yang mudah-mudahan bisa memiliki dampak multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi yang lainnya. Meski begitu, Kementerian Investasi atau BKPM mengatakan sumber daya alam yang kaya dan tenaga kerja yang memadai tidak cukup untuk membuat para investor merasa nyaman berbisnis di lokasi.
Konsep ke depan itu yang harus kita kombinasikan adalah kemampuan comparative advantage kita dengan competitive advantage kita yang digabungkan sehingga membuat investor itu tertarik untuk masuk ke Indonesia. Dan itu pun masih harus didukung lagi dengan keramahan kita terhadap investor, sehingga kawan-kawan di daerah khususnya ketika ada investasi masuk ke dalam daerah maka harus bisa difasilitasi dengan baik. Mulai dari sisi pengenalannya atas lingkungan, dari sisi bisnisnya, kemudian dari perizinannya, dan jangan berhenti sampai di situ. Harus dikawal sampai rencana investasinya itu benar-benar terrealisasi. Kenapa demikian? Karena investasi itu tidak punya makna apapun bagi society, impact-nya tidak ada kalau dia tidak terrealisasikan. Jadi angka-angka rencana investasi ataupun persetujuan investasi itu belum punya arti. Sehingga yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di daerah, baik itu untuk pelaku usaha sebagai partner lokalnya maupun bagi pemerintah daerah, ini harus membantu mempermudah agar rencana investasi dari para investor itu benar-benar bisa terrealisasikan di daerahnya. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk menjaga iklim investasi setempat dengan cara meningkatkan sistem perizinan, membangun infrastruktur yang memadai, dan partisipasi positif masyarakat terhadap investasi untuk menyamankan para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Banten is a paradise for investors. Supported by a strategic location, infrastructure, transportation, raw water availability, electrical energy, telecommunications network, the province of Banten already hosts industrial estates, warehouses, properties, offices, internationally standardized hospitals, and skilled human resources. Increasing trend of investment realization has prepared CPACA services for business permits and OSS RBA licenses based on risk assessment. Potential investment opportunities include the development of the Taman Hutan Raya or Tahura Banten ecotourism attraction, the development of accommodation for the Banten Sports Center for sports activities and various national and international events, as well as the construction of the green industrial area in Lebak Regency, which is highly potential. Banten, one gate to a million opportunities. Di triwulan ketiga tahun ini, Banten menempati posisi kelima secara nasional dalam akumulasi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penyerapan tenaga kerja menjadi komitmen dari Provinsi Banten dalam menarik investasi. Dengan bertambahnya lapangan kerja dan berkembangnya ekonomi lokal, Banten berhasil tumbuh menjadi kawasan berdaya saing tinggi dan memiliki kesejahteraan yang merata. Investasi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi terbesar di Banten, membuka peluang lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berbagai investasi yang masuk ke Banten tak hanya memberi keuntungan bagi para investor dan pelaku usaha saja, tetapi juga menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten atau DPMP TSP, sejak Januari hingga September 2024, investasi yang masuk ke Banten berhasil menyerap 115.337 tenaga kerja, dengan mayoritas diisi oleh tenaga kerja Indonesia sebanyak 114.000 orang. Khusus pada triwulan 3 2024, yakni bulan Juli hingga September, penyerapan tenaga kerja mencapai 29.998 orang, dengan rincian 29.744 orang tenaga kerja Indonesia dan 254 orang tenaga kerja asing. Sebenarnya kalau dari Banten, pertama dari sisi upah tenaga kerjanya kan masih sangat bersaing. Kemudian kelimpahan sumber daya manusianya juga masih, dan kalau dibandingkan dengan provinsi yang lainnya, sebenarnya masih ada ruang yang masih bisa di-expand gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Banten, mulai dari pemanfaatan sumber daya alamnya, termasuk keindahan alamnya, dan juga ke depan mungkin bisa juga dibangun proyek-proyek yang ramah terhadap lingkungan, yang berkaitan dengan program-program untuk penyerapan karbon misalnya. Karena kan Banten juga punya wilayah pantai di sekitar utara, di samping juga ada akses ke pantai yang di selatan.
Berdasarkan data terbaru, di triwulan 3 2024, Banten masuk dalam 5 besar peringkat nasional dalam kategori realisasi investasi. Dalam hal penanaman modal dalam negeri, Banten berkontribusi sebanyak 12,45 triliun rupiah atau 5,47% dari total realisasi investasi nasional. Dalam hal penanaman modal asing, Banten berkontribusi sebesar 848 ribu dolar Amerika Serikat atau 5,5% dari total realisasi investasi nasional. Sejak Juli hingga September 2024, Banten menempati posisi kelima secara nasional dalam hal akumulasi realisasi investasi, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing. Sehingga, sejak awal tahun hingga September 2024, Banten menempati posisi kelima secara nasional dalam hal akumulasi realisasi investasi, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing. Dengan total investasi sebesar 83,44 triliun rupiah atau 6,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Seiring dengan berkembangnya iklim investasi di Banten, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Banten tahun ini berkisar antara 4,7 hingga 5,3%. Mengingat potensi besar di bidang ekonomi tersebut harus dimanfaatkan dengan baik, Bank Indonesia turut mendukung pemerintah Provinsi Banten untuk menarik lebih banyak investor. Karena kalau kami lihat potensi yang paling tidak bisa dimiliki orang lain adalah lokasinya yang strategis. Ya, ini provinsi terdekat dari Jakarta, airport internasional juga ada di Banten, memiliki akses jalan tol dan juga memiliki pelabuhan, dan yang paling menarik adalah satu provinsi ini memiliki hampir lebih dari 2 proyek strategis nasional gitu ya. Kita tahu pemerintah baru mengeluarkan peraturan, saat ini ada 2 KEK ya, ada di Tanjung Lesung, ada juga di BSD, dan ada 2 proyek strategis nasional, yaitu di PIK 2 dan di BSD. Jadi kami yakini kebijakan ini sebagai driver untuk lebih menggairahkan investasi di Banten pada umumnya. Meski begitu, fokus pemerintah tetap pada kesejahteraan dan keberlanjutan bagi masyarakat setempat. Setiap investasi perlu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan investasi harus bisa dirasakan secara menyeluruh. Salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata. Kita harus kembali lagi dengan apa yang dipesankan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa kita harus memberikan atau melayani yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kalau begitu ceritanya, indikasinya sangat mudah. Kalau kita tidak melihat ada keterlibatan ataupun inklusivitas masyarakat atau impact investment kepada masyarakat, berarti belum terlaksana apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Sehingga ke depan, pada saat kita mengundang investasi masuk, maka impact investmentnya harus diperhatikan bukan hanya kepada sosial, bukan hanya kepada lingkungan, tetapi juga kepada sosial. Dan tentunya dari situ perusahaan tahu bahwa governance-nya harus ada. Tetapi governance ini bukan hanya spirit dari perusahaan saja, bukan investor saja. Pelaku administrasi dan pemberi perizinan pun harus punya governance, tata kelola yang clear, yang transparan, yang dia harus efisien juga. Kepala DPMP TSP Provinsi Banten Virgo Yanti berharap dengan berkembangnya iklim investasi di Banten, semakin banyak juga manfaat yang bisa didapatkan warga lokal. Tentunya kita berharap investasi berkualitas yang memiliki dampak terhadap seluruh aktivitas sosial dan juga ekonomi masyarakat. Ya, kemudian juga dorongan moda transportasi, tentunya dengan berkembang investasi secara wilayah kan daya dukung aktivitas transportasi juga perlu kita kembangkan untuk ke depan nanti. Nah, ini yang menjadi upaya dan juga strategi kita ke depan nanti, dan mudah-mudahan Banten bisa mensejarkan diri dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Provinsi Banten untuk memperlancar investasi yang masuk, termasuk kebijakan dan layanan yang terintegrasi. Namun kenyamanan masyarakat dan keamanan lingkungan setempat tetap menjadi prioritas pemerintah Provinsi Banten.
kita membangun satu komunikasi yang baik dengan dunia usaha dan stakeholder lainnya. Ya, bila ada permasalahan-permasalahan investasi, maka kami pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi berbagai hambatan yang dirasakan oleh investor. Nah, ya, kemudian juga kami juga berpesan untuk para pelaku usaha untuk bisa juga memperhatikan masyarakat lingkungan di sekitarnya, ya, supaya kehadirannya juga bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Komitmen pemerintah pusat dan daerah tersebut pun sudah dirasakan oleh masyarakat Banten. Saya saat ini tinggal di Kota Serang. Kemudian kalau misalkan yang saya rasakan sih untuk investasi dari luar, probably tentang wisata ya, lebih banyak ke wisatanya, kayak akses jalan ke tempat-tempat wisata sudah mulai membaik, kemudian juga fasilitas juga sudah mulai lebih banyak peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sih Mbak. Saya tinggalnya di Tangerang, di daerah Serpong, dan memang kalau yang Mbak tanyakan tadi, saya melihat Banten ini tentunya pertumbuhannya sangat-sangat growing significantly gitu ya. Dengan adanya investasi ini tuh konektivitas, aksesibilitas, baik itu infrastruktur juga yang darat, udara, dan laut itu sangat-sangat cepat gitu. Itu memberikan banyak multiplier effect. Jadi saya ngelihat itu tadinya daerah yang itu sepi, tidak terlalu banyak dilihat ekonominya, dengan investasi yang ada dari tidak hanya dari pemerintah ya, tentunya dengan swasta juga. Banyaknya investasi yang masuk tak hanya menciptakan ekonomi yang inklusif, tetapi juga rantai pasok yang luas dan akses pasar yang besar. Sektor-sektor industri, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pun saling terhubung dalam ekosistem yang berkelanjutan, memberi banyak manfaat bagi banyak lapisan masyarakat. Salah satunya adalah Coklatin, usaha UMKM asal Tangerang yang memproduksi bubuk minuman coklat. Yang pasti kami memberikan dampak ya. Satu, secara produk kita memberikan pilihan coklat yang lebih baik. Yang kedua, kami juga memberi lapangan pekerjaan buat warga sekitar di sekitaran daerah Kota Tangerang. Dalam upaya untuk terus mengembangkan iklim investasi di Banten, pemerintah Provinsi Banten bersama dengan Bank Indonesia Banten menggelar Banten Investment Forum di Gading Serpong, Tangerang, Selasa 29 Oktober. Acara tersebut menjadi ajang untuk mempertemukan para pelaku usaha, investor, calon investor, unsur perbankan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Forum ini memberi kesempatan pada pemerintah daerah untuk memaparkan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Banten, serta peluang investasi ke depan. Tak hanya itu, juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada para bupati, wali kota, hingga investor sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah bersama-sama mendorong pertumbuhan dan kemudahan dalam investasi di Provinsi Banten. Banten Investment Forum hanyalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik investasi yang berkualitas. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah, investor, dan kalangan masyarakat diyakini dapat terus membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya keterampilan tenaga kerja, dan berkembangnya ekonomi lokal, Banten berhasil tumbuh menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dan memiliki kesejahteraan yang merata. Banten is a paradise for investors. Supported by a strategic location, infrastructure, transportation, raw water availability, electrical energy, telecommunications network. The province of Banten already hosts industrial estates, warehouses, properties, offices, internationally standardized hospitals, and skilled human resources. Increasing trend of investment realization has prepared CPACA services for business permits and OSS RBA licenses based on risk assessment. Potential investment opportunities include the development of the Taman Hutan Raya or Tahura Banten ecotourism attraction, the development of accommodation for the Banten Sports Center for sports activities and various national and international events,
as well as the construction of the Green Industrial Area in Lebak Regency, which is highly potential. Banten, one gate to 1 million opportunities.